Hai guys, welcome to Sewang. Kali ini aku mau bacain energinya Shio Ayam di tahun Macan Air. Gimana Shio Ayam di tahun Macan Air tahun 2022. Kita coba lihat energinya seperti apa, potensinya bagaimana. Kalau baik ya bisa kita maksimalkan. Shio Ayam tahun Macan Air. Agak blur ya ini kayaknya. Ada Temperance, King of Swords, Ayam, the Chariot, the Lover, Five of Wands, Page of Cups, King of Cups, the Sun. Ayam. Ayam. Sebentar. Aku rasa awal yang bagus di tahun ini buat kamu moodnya bagus, vibe-nya bagus. Terus ada Temperance. Tetap kamu punya kayak fokus kamu kayaknya agak misalnya gini. Sorry. Ada harapan tinggi di kamu yang kayak sampai saat ini kamu lihat video ini, itu kayak masih belum bisa terwujud gitu. Entah ekspektasi kamu saking tingginya atau gimana gitu. Jadi kayak ada harapan atau cita-cita yang masih belum bisa terwujud gitu saat ini ya. Bukan aku nggak bilang tahun ini, tapi saat ini, detik ini, saat kamu melihat video ini. Ya, kamu punya perasaan seperti itu. The Chariot gitu. Jadi fokus kamu itu terfokus pada hal itu tadi. Jadi kamu agak susah untuk memikirkan hal lain, di mana mungkin hal lain itu sangat baik untuk jiwa kamu. Ya, ada tuh Lover di sini. Jadi kamu sangat bekerja keras, mungkin kamu fokus pada pekerjaan kamu, tapi ada hal lain, the Lovers di sini, yang sepertinya kamu kesampingkan. Dan dimana kalau kamu tahu kalau the Lover ini sebenarnya tuh akan baik buat kamu untuk kedepannya, nggak hanya dalam urusan kebutuhan batin ya. Ini kayak lebih ke passion, bisa juga cinta, bisa juga ketenangan atau kedamaian atau apapun itu, dimana hal itu kedepannya akan membawa kamu pada kebahagiaan, yang kebahagiaan itu gak hanya berfokus pada batin aja, tapi juga akan meng-attract hal-hal lain di dalam hidup kamu, seperti finansial, kesuksesan, atau status sosial gitu ya. Jadi mungkin kamu merasa bahwa sorry kalau berisik sekali, rumah saya depannya ini udah jalan raya, ini pasti masuk suaranya. Jadi sorry banget kalau dengernya sambil ke-trigger macem-macem ya. Jadi mungkin di sini ada Five of Wands, Page of Cups, King of Cups, dan the Sun. Untuk kamu ayam, mungkin kamu ada pergolakan batin gitu di dalam diri kamu sendiri, antara karir dan the lover ini. Bisa aja pasangan hidup, pacar, kekasih, percintaan, atau hal-hal dimana di situ ada passion, di situ ada gairah, di situ ada semangat sebenarnya gitu. Tapi kamu tidak memfokuskan energi kamu ke dalam the lovers ini. Fokusnya ke
pekerjaan atau impian yang secara fisik kelihatan nih wujudnya gitu. Misalnya uang, oh kelihatan nih saldonya sekian miliar. Rumah kelihatan nih, rumahnya mewah gitu, penthouse gitu. Mobilnya kelihatan nih, mobil. Dan mungkin the lovers ini nggak kelihatan secara fisik, secara material, tapi lebih pada imaterial. Dimana kalau kamu tahu imaterial ini akan membawa kamu ke dalam kesejahteraan, kemakmuran gitu sih. Jadi ada pergolakan batin nantinya di sini gitu. Dan mungkin ada keputusan besar di mana kamu harus memilih atau kamu harus menyediakan waktu atau harus meluangkan energi kamu juga ke sini. Mungkin ada seperti itu. Tapi sejauh ini kamu seakan-akan mengabaikan ini, the lover ini, padahal kamu tahu kamu pengen selalu kesini, cuma kamu merasa ekspektasi kamu tadi ini, sampai yang aku bilang di awal, sampai detik ini masih ada hal atau ekspektasi atau cita-cita yang masih belum terwujud itu. Jadi Page of Cups, King of Cups, The Sun. Mungkin akan ada waktu dimana kamu akan meratapi semuanya, dan mungkin King of Cups, mungkin kamu akan ketemu dengan seseorang yang nanti akan memberi petuah kamu, memberi nasihat kamu gitu. Gimana sebaiknya kedepannya seperti apa. Dan aku rasa orang ini sangat dewasa, udah pengalaman, udah bijaksana dalam hidup. Mungkin kamu, ya ini orang bisa dari keluarga kamu sendiri, mungkin papa mama kamu atau orang lain yang gak sengaja kamu temui di jalan. Dan mungkin dia akan memberi pencerahan buat kamu untuk ngasih tahu nih gitu. Kita boleh fokus kepada materi gitu, tapi kita jangan melupakan hal lain yang itu pun sangat penting di dalam hidup kita gitu. Selain pencapaian secara materi, secara finansial itu. Mungkin nantinya kamu akan mengalami perubahan, pencerahan di pertengahan tahun ini di 2022. Oke, kita coba lihat sih gimana secara lihat secara karir dan finansialnya seperti apa. Kamu sampai merasa bahwa ada hal yang masih belum terwujud sampai detik ini. Eight of Cups, oke. Kamu merasa terbebani dengan entah ekspektasi kamu sendiri atau memang ada masalah beban, mungkin beban keluarga atau kamu tulang punggung keluarga. Jadi kamu harus membuktikan bahwa I'm sukses gitu, aku sukses gitu. Dan aku merasa mampu untuk segalanya. Ada the Fool di sini. Ya. Seven of Cups, oke. Jadi sebenarnya kamu pun mungkin merasa lelah, tapi kelelahan ini kamu anggap itu wajar, dan kamu menganggap bahwa kelelahan ini bukan sesuatu hal yang mengganggu kesehatan mental kamu gitu. Kamu menganggap ini wajar gitu. Sebenarnya dengan lihat pola kamu seperti ini, kamu secara mental, kesehatan mental kamu tuh kurang sehat gitu. Jadi aku rasa kamu terbebani dengan ekspektasi kamu sendiri, dan mungkin kamu merasa bahwa aku harus membuktikan diri kepada keluarga aku, orang-orang terdekat aku. Kamu gak mau diremehkan, dan intinya aku rasa kamu terlalu banyak memikirkan hal-hal yang saat ini itu belum terjadi. Jadi kamu mungkin terlalu mengkhawatirkan masa depan kamu nanti ke depannya seperti apa gitu. Kamu gak fulfill untuk menjalani hari ini. Kamu gak fulfill untuk menjalani bulan ini gitu, hari-hari ini gitu. Kamu terlalu fokus pada kekhawatiran kamu itu sih. Jadi kenapa mungkin
Kenapa sih seringkali kita udah kerja keras dan lain hal gitu, tapi kita belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal sesuai apa yang kita inginkan gitu. Mungkin kita hanya fokus pada ekspektasi kita, fokus pada sasaran kita, tapi sistemnya kurang tepat. Dan yang terpenting adalah mungkin kita berada pada low energy gitu ya. Jadi mungkin kurang, kita kerja aja, sibuk aja, tapi sibuknya kita nggak produktif, sibuknya kita nggak menghasilkan apa-apa gitu. Itu yang sering kali dialami oleh banyak orang itu sih. Jadi yang terpenting bikin kamu happy, and then kamu akan dapat yang namanya kesuksesan gitu. Karena sometimes ya seseorang bisa sukses tapi nggak berarti mereka happy gitu. Oke, aku rasa cukup untuk Sio Ayam. Thank you so much for watching this video. Semoga bisa mengambil intisari dari apa yang aku sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat. Selamat tahun baru Imlek. Semoga semakin cuan. Semoga semakin luar biasa. Amin. Thank you. Bye.